calon guru penggerak angkatan 10 Kota Surabaya. Kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama Ibu Eti Nur Farida selaku guru kelas 6 SDN 5 30 Kota Surabaya. Selamat siang Bu Eti. Selamat siang Pak Andi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah keadaan saya baik dan sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi Bu, yang sebelum pelaksanaan supervisi akademik maupun kegiatan observasi di kelas nanti. Adapun tujuan kegiatan supervisi ini yaitu mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kenapa dilaksanakan kegiatan pra-observasi? Agar Ibu nanti lebih siap dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi ada beberapa dalam kegiatan pra-observasi ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan dalam kegiatan kali ini. Yang pertama itu tentang tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran nanti? Baik Pak Andi, untuk modul ajar yang saya susun yaitu mata pelajaran IPAS, di mana materi pelajaran yaitu sistem peredaran dana pada hewan. Ada dua tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Yang pertama, melalui pengamatan gambar, video, dan informasi kita, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi organ peredaran darah pada hewan. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua, melalui penugasan mandiri, peserta didik diharapkan mampu membedakan organ peredaran darah pada hewan dengan itu untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta. Baik. Ya, yang bisa saya tangkap di sini untuk materi pembelajaran itu tentang sistem peredaran darah pada hewan. Kemudian tujuan pembelajaran tadi sudah disampaikan. Kira-kira juga untuk area pengembangan yang akan Ibu kembangkan ini dalam kegiatan pembelajaran nanti itu apa? Jadi yang akan saya kembangkan ada tiga aspek Pak. Yang pertama yaitu aspek sikap, di mana nanti anak-anak itu kan sudah saya tuliskan di modul ajar, nantinya itu sudah ada untuk evaluasinya, sikap mereka selama bekerja sama seperti apa, sikap mereka selama pelaksanaan pemberian tugas itu disiplin atau tidak, kemudian mereka percaya diri dalam menyampaikan pendapat tentang organ peredaran darah. Kemudian pengetahuan, tentunya mereka dalam aspek pengetahuan sudah ada di modul ajar, mereka pengetahuan awal tentang sistem peredaran darah bagaimana, dari tahu menjadi lebih paham. Dari keterampilan juga nantinya itu peserta didik akan diajak untuk membuat gambar mengenai sistem peredaran darah pada masing-masing hewan. Jadi yang bisa saya garis bawahi di sini, Bu Eti mengembangkan semua ranah ya Bu, baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Untuk rancangan pada proses pembelajaran pada modul ajar nanti, kira-kira ini Bu Eti akan menerapkan pembelajaran seperti apa? Bisa pakai menggunakan model pembelajaran seperti apa, kemudian strateginya bagaimana, atau penggunaan media pembelajaran yang seperti apa? Baik Pak. Jadi kalau untuk model, saya akan menerapkan model pembelajaran kontekstual dan juga PDA atau ini. Metode yang saya gunakan dalam penyampaian materi yaitu tanya jawab, ceramah, diskusi, dan penjelasan. Dan media karena untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik masing-masing kan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Otomatis strategi yang saya gunakan,
Jadi untuk perencanaan di modul ajar nanti berarti menggunakan modul pembelajaran kontekstual dulu yang juga menggunakan modul pembelajaran PBL ya. Lalu metodenya tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Kemudian medianya untuk mencakup gaya belajar visual, berarti juga menggunakan media gambar, video, kemudian lingkungan sekitar. Kira-kira nih Bu, kapan berarti melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Saya rencanakan untuk pelaksanaan pembelajarannya yaitu hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024. Untuk waktunya yaitu jam 5 sampai jam 5. Kira-kira pukul 10 dari 10 sampai dengan pukul 11.20. Hari dan jamnya tersebut saya akan melakukan supervisi kelas Bu. Di situ saya akan mengamati dan mencatat kegiatan proses pembelajaran. Dan nanti setelah itu melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, kita akan melakukan lagi kegiatan pasca observasi. Kita akan ditemani oleh Ibu pengajar praktik di situ. Sebelum kita akhiri Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Terima kasih Pak Andi sebelumnya. Jadi yang sebelumnya saya belum seberapa paham tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dari kegiatan ini saya jadi paham bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, terutama dengan strategi yaitu penerapan KSE, kompetensi sosial emosional, bagaimana siswa diajak untuk mengenal diri mereka, manajemen diri mereka, kemudian ketika mereka terampil dalam relasi dan pengambilan keputusan, itu yang terutama paling banyak saya ambil dari kompetensi sosial emosional. Jadi yang bisa berarti ambil dari percakapan kita kali ini yaitu tentang pembelajaran diferensiasi ya. Di situ berarti bisa menggunakan strategi diferensiasinya, kayak diferensiasi konten, proses maupun produknya. Kemudian juga berarti mengintegrasikan dalam KSE ya Bu. KSE. Gitu ya Bu. Terima kasih atas waktunya berarti sudah meluangkan waktu dalam kegiatan observasi kali ini. Sampai ketemu nanti di kegiatan observasi maupun kegiatan pasca observasi. Baik, sampai ketemu lagi pada kegiatan selanjutnya. Terima kasih berarti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Baik. Baik Tanden. Cerdas, kreatif, berakhlak baik. Hari ini adakah yang tidak masuk? Ada. Yang tidak masuk siapa? Rio. Terus yang hari ini masuk hadir di sekolah apa kabar? Berarti cek papan absensi dulu. Ada yang hijau, berarti kalau hijau berarti bisa lanjut pembelajaran. Tapi kalau kuning berarti harus berhati-hati. Sedangkan hari ini ada yang merah. Kenapa kira-kira hari ini merah? Berarti harus oh capek. Kenapa kira-kira kok capek? Oh, habis lomba Agustusan, jadinya capek, kurang semangat hari ini. Baik, sebelum Bu Eti melanjutkan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya Ibu akan mencoba metode stop. Apa itu metode stop? Supaya perasaan yang tadi moodnya kurang semangat, kurang baik, ternetralisir, kalian kembali semangat untuk melaksanakan pembelajaran. Coba tarik nafas selama 5 detik. Kemudian ditahan, hembuskan perlahan-lahan. Coba ulang lagi, duduk yang tegap, yang rileks. Cari posisi senyaman mungkin. Kemudian kalian coba tarik nafas.
ngajak mama sama papa jalan-jalan, jadinya semangat. Coba bayangkan hal-hal baik apa yang bisa menumbuhkan semangat kalian. Coba ulangi, tarik nafas, tahan. Bagaimana perasaan kalian? Apakah lebih plong? Apakah tetap nggak baik-baik saja, Bu? Oh, sudah baik, alhamdulillah. Oke, nah, anak-anak, kalian sebagai generasi muda itu harus mempunyai semangat untuk belajar. Masih ingat lagu Bangun Pemudi-Pemuda? Masih. Ada banyak sekali hal yang patut kita syukuri dalam hidup ini. Jadi nggak boleh apa? Nggak boleh apa? Dikit-dikit nyerah, dikit-dikit nggak mau belajar. Kita harus selalu optimis dan semangat. Untuk lebih semangat lagi, kita nyanyikan lagu apa? Bangun Pemudi-Pemuda. Oke, hitungan ketiga kita mulai. 3, 2, 1. Bangun Pemudi-Pemuda Indonesia. Tak berposisi dan unsur negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Setelah kalian menyanyikan lagu tersebut tadi, seorang pemuda, setelah kalian menyanyikan lagu tersebut tadi, seorang pemuda sebagai generasi penerus bangsa, kita harus tetap semangat, harus selalu rajin belajar. Kalau kemarin kalian sudah belajar dengan Bu Eti tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Sistem peredaran darah pada hewan. Peredaran darah pada hewan. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita akan mengidentifikasi sistem peredaran darah pada hewan. Dan tujuan pembelajaran itu adalah membedakan sistem peredaran darah. Jadi apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, yang kedua, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap. Apa saja yang akan kita pelajari? Apa saja yang bisa kalian kenali setelah kalian belajar hari ini? Oke? Sebelumnya kita simak video pembelajaran berikut. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan belajar IPA dengan materi sistem peredaran darah pada hewan. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Perhatikan gambar hewan yang ada di hadapan kalian. Ya, di hadapan kalian ini ada beragam gambar jenis hewan. Ada serangga, ada hewan yang lunak, kemudian ada hewan mamalia, hewan reptilia, aves, amfibi, dan juga pisces. Tahukah kamu
Hewan-hewan ini memiliki jantung dan juga sistem peredaran darah. Darah akan mengangkut nutrisi ke seluruh tubuh hewan. Nah, sekarang yuk kita pelajari tentang sistem peredaran darah hewan. Sistem peredaran darah pada hewan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem peredaran darah terbuka. Apa itu sistem peredaran darah terbuka? Sistem peredaran darah terbuka adalah darah tidak selalu berada di dalam pembuluh darah dan tekanan alirannya itu lebih. Sehingga karena memiliki sekat, tapi sekatnya belum sempurna, itu sudah terjadi pencampuran antara darah yang kaya oksigen dengan darah yang kaya akan karbon dioksida. Itu pada reptil. Sekarang amfibi. Kalau amfibi contoh hewannya apa? Iya, betul sekali, katak. Nah, kalau pada katak itu bagaimana ruang jantungnya? Ruang jantungnya memiliki apa? Serambi kanan, serambi kiri, dan gili. Berapa ruang berarti? 3. Nah, karena memiliki 3 ruang, darah kaya oksigen itu bercampur dengan darah yang mengandung karbon dioksida di bilik, sehingga darah yang kaya oksigen dipompa ke seluruh tubuh. Selanjutnya darah yang mengandung karbon dioksida dipompa ke paru-paru. Ini untuk reptil dan amfibi. Sampai di sini ada yang belum jelas. Oh, ini ikan. Selanjutnya ikan. Ini ya, kalian bisa lihat. Kalau ikan, di sini dia memiliki pembuluh dan jantung. Jadi memiliki pembuluh darah dan jantung. Pada jantung ikan memiliki 2 ruang, yaitu serambi dan gili. Dan dia peredarannya hanya 1 kali, jadi sekali melewati jantung. Ya, untuk ikan. Ya, berarti tadi contohnya ada serangga, kemudian cacing, kemudian ikan, amfibi, reptil. Oh ya, ayam. Ayam itu termasuk apa? Ayam berarti termasuk apa? Jenis apa? Burung. Ya, atau apes. Kemudian yang terakhir yaitu mamalia. Ya, bisa kalian perhatikan juga pada poster di depan ini. Nah, jadi pada belalang tadi, dia sistem peredaran darahnya apa? Sistem peredaran darahnya belalang itu apa? Terbuka. Iya, sistem peredaran darah pada belalang adalah terbuka. Bisa kalian lihat ya, peredaran terbuka. Jadi dia hanya memiliki apa? Pembuluh jantung yang terletak di mana? Di sepanjang punggung. Jadi memanjang letaknya di sepanjang punggungnya. Itu untuk belalang. Kemudian cacing. Kalau cacing tertutup, pintar. Kalau cacing tertutup, memiliki pembuluh darah? Ya. Memiliki darah? Ya. Memiliki jantung? Nah, betul. Jadi memiliki darah, pembuluh darah, dan juga jantung. Kemudian bagaimana sistem peredaran darahnya? Jadi jantungnya sudah memiliki katup, sehingga darah yang sudah memompa atau mengalir dari seluruh tubuh atas mengalir ke bagian tubuh bawah, sehingga tidak ada percampuran karena sudah memiliki katup atau sekal. Selanjutnya ikan.
Itu kalau pada apa? Kata atau amfibi. Selanjutnya pada apa? Reptil. Contoh reptil apa? Ular, buaya, kadal. Nah, cicak. Nah, pada reptil itu jantungnya memiliki berapa ruang? Sudah memiliki 4 ruang. Jadi memiliki apa? Serambi kanan, serambi kiri, serambi kanan, tetapi belum memiliki apa? Sekat yang sempurna. Itu pada reptil. Jadi sudah hampir sempurna, tapi belum ada katup atau sekatnya saja. Kemudian yang kelima yaitu mamalia dan burung. Bedanya kalau pada burung jantungnya terdiri dari berapa ruang? 4 ruang. Sama seperti reptil. Sudah memiliki serambi kanan, sudah memiliki serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri, tapi belum apa ya? Iya, sekatnya juga belum sempurna. Sedangkan pada mamalia memiliki 4 ruang dan sekat yang sempurna. Dari sini adakah yang mau dikomunikasikan? Ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya kita akan menyelesaikan lembar kerja secara berkelompok. Dari sini nanti silakan kalian kelompokkan manakah sistem peredaran darah pada kucing. Kucing berarti termasuk apa ya? Mamalia. Kemudian kata termasuk apa? Amfibi. Kemudian ayam termasuk apa? Burung. Dan terakhir ikan. Nah, ini ya. Jadi nanti bisa didiskusikan dengan kelompoknya. Hai teman-teman, ini sistem peredaran darah pada mamalia yang mempunyai 4 ruang jantung, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Dan sistem peredaran darah tertutup dengan sempurna. Sekat sempurna. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Nabila. Sistem peredaran darah pada ikan terdiri atas darah, pembuluh darah, dan jantung yang memiliki atas 2 ruang, yaitu 1 serambi dan 1 bilik. Ikan memiliki peredaran darah tunggal, artinya dalam sekali peredarannya darah melalui jantung 1 kali. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Nah, berdasarkan diskusi kelompok kalian, berarti kalian sudah memahami sistem peredaran darah pada apa saja? Serangga, cacing, unggas, reptil, amfibi, burung, dan mamalia. Nah, kalian sudah mengetahui masing-masing sistem peredaran darahnya. Apakah termasuk tertutup, apakah termasuk terbuka. Kemudian bagaimanakah jantungnya, terdiri dari berapa ruang. Kalian sudah memahami sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini. Kalian sudah mengidentifikasi dan membedakan. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat, dan nanti di rumah kalian bisa mencari referensi lagi dari berbagai sumber. Bisa ditanyakan kepada orang tua, atau kalian bisa browsing
Nova selaku pengajar praktik dari pendidikan Multikultural Angkatan 10 Kota Surabaya. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, kalau gitu Bu, terkait dalam kegiatan pasca observasi kali ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Etik tentang kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu selama proses kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan? Alhamdulillah perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran dengan PPBD Verifikasi terutama tentang KSE, kompetensi sosial emosional, itu lebih tercapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran anak-anak tercapai. Ini tujuan yang telah dituliskan di buku ajar berarti telah tercapai. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya, itu bisa ceritakan kembali arah pengembangan yang akan dikembangkan, kemudian langkah-langkah atau tahapan yang sudah dilakukan dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Jadi kemarin yang sudah terlaksana itu area pengembangannya kan untuk produknya sudah, jadi memang dibedakan sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Jadi sesuai gaya belajar peserta didik yang visual, auditory maupun estetik. Kemudian prosesnya kemarin proses sesuai dengan gaya belajar peserta didik juga. Dan untuk pada pelaksanaan kegiatan awal itu memang betul-betul menyiapkan sosial dan emosional peserta didik. Itu yang lebih fokusnya. Berarti area pengembangannya sudah tercapai itu, baik itu di segi konten, proses maupun produknya sesuai dengan gaya belajarnya murid. Menurut Ibu, apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang muncul ketika pelaksanaan pembelajaran? Kalau kemarin waktu pelaksanaan, kendala yang muncul itu khusus bagi yang peserta didik kinestetik itu kan mengamati lingkungan. Jadi kalau mengamati lingkungan itu sebaiknya memang anak-anak betul-betul diajak bisa jalan-jalan di luar kelas itu yang menurut saya kemarin belum terlaksana. Jadi hanya ada di kelas yang kemarin saya bawakan contoh hewannya itu aja. Itu yang kalau menurut saya masih perlu dikembangkan lagi. Yang perlu dikembangkan itu siswa yang gaya belajarnya kinestetik. Iya, proses ya. Jadi rencana Ibu selanjutnya untuk gaya belajarnya kinestetik ini belajar di luar kelas. Iya, bisa. Jadi menyesuaikan. Oke, mudah-mudahan beberapa hal yang direncanakan dapat terwujud dengan baik dan memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi dibanding pembelajaran sebelumnya. Kira-kira itu apa rencana Ibu untuk mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar atau kebutuhan murid?